Selamat datang di Lambe Sunda. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Wawancara dengan DN Aidit. PKI menentang pemretelan terhadap Pancasila. Wawancara Aidit dengan Solikin Salam, koleksi Komando Operasi Tertinggi (KOTI) yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Arsip ini telah dibuka untuk umum. Sikap PKI mengenai Pancasila, terutama sila pertama, kerap dituding mendua menurut lawan-lawan politiknya. Banyak kejadian yang jadi dalih, dari penolakan ide negara Islam hingga tuduhan dalam pidato tahun 1964. Aidit mengatakan, bila sosialisme Indonesia tercapai, Pancasila tidak lagi dibutuhkan sebagai filsafat pemersatu. Pada akhirnya, Aidit lebih sering menekankan pernyataan Soekarno bahwa Pancasila merupakan alat pemersatu. Pada 1964, PKI juga menerbitkan buku berjudul Aidit Membela Pancasila. Wartawan Solikin Salam memanfaatkan kesempatan mewawancarai DN Aidit, Ketua CCPKI, untuk menanyakan banyak hal. Tapi tampak jelas bahwa dia mencoba mengorek pandangan Aidit mengenai agama dan Pancasila. Hasil wawancara itu termuat dalam majalah Pembina pada 12 Agustus 1964. Benarkah PKI menerima Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia? Bagaimana pendapat saudara mengenai sila ketuhanan yang Maha Esa? PKI menerima Pancasila sebagai keseluruhan. Hanya dengan menerima Pancasila sebagai keseluruhan, Pancasila dapat berfungsi sebagai alat pemersatu. PKI menentang pemretelan terhadap Pancasila. Bagi PKI, semua sila sama pentingnya. Kami menerima sila ketuhanan yang Maha Esa dalam rangka Pancasila sebagai satu kesatuan. Sila ketuhanan yang Maha Esa mencerminkan kenyataan bahwa jumlah terbanyak dari bangsa Indonesia menganut agama yang monoteis. Sebagaimana dikatakan oleh Presiden Soekarno dalam buku Camkan Pancasila. Pada garis besarnya, Grootste Gemene Deler dan Kleinste Gemene Welvaart, bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan. Di samping ada juga orang yang tidak percaya kepada Tuhan, sebagaimana Bung Karno. Kaum komunis Indonesia juga sependapat bahwa ada golongan agama yang tidak percaya kepada Tuhan, sebagaimana ditegaskan Presiden Soekarno dalam buku tersebut. Agama Buddha tidak mengenal backgrip Tuhan. Buddha berkata, tidak ada. Tidak perlu engkau mohon-mohon, cukup engkau bersihkan engkau punya kalbu daripada nafsu, dan dia sebut 8 nafsu. Dengan sendirinya engkau masuk di dalam surga. Dengan menerima sila ketuhanan, berarti di Indonesia tidak boleh ada propaganda anti agama, tetapi juga tidak boleh ada paksaan beragama. Paksaan beragama bertentangan dengan sila kedaulatan rakyat, juga bertentangan dengan sila kebangsaan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Orang Indonesia yang tidak tahu belum beragama, ia tetap bangsa Indonesia, tetap manusia yang harus diperlakukan secara adil dalam masyarakat. Tentang ini dengan tegas dikatakan oleh Presiden Soekarno bahwa ada perbedaan yang tegas antara keperluan negara sebagai negara dan urusan agama. Apakah benar ajaran Marxisme tidak mengakui adanya Tuhan, serta berpendapat bahwa agama adalah candu bagi rakyat? Marxisme adalah ilmu, dan salah satu bagiannya materialisme historis yang menjelaskan hukum-hukum perkembangan masyarakat
dan juga akar-akar sosial dari agama. Materialisme historis menjelaskan secara ilmiah mengapa ada orang-orang yang memeluk agama. Kami berpendapat, agama yang dianut masing-masing orang adalah masalah pribadi. Karena PKI berdasarkan Marxisme, dan karena itu memahami dengan baik akar-akar sosial dari agama, maka anggota-anggota PKI menghormati hak setiap orang untuk memeluk agama. Marxisme sebagai ilmu, sama seperti ilmu-ilmu lainnya, tidak menyoalkan apakah individu atau seseorang beragama atau tidak. Dalam sejarah manusia, ada bukti bahwa agama memainkan peranan revolusioner. Misalnya agama Nasrani di zaman perbudakan, golongan budak yang beragama Nasrani melakukan perlawanan terhadap kaum pemilik budak, dan agama Nasrani bisa membangkitkan masa budak. Juga dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, partai-partai politik yang beraliran agama aktif dalam perjuangan melawan kolonialisme Belanda, misalnya Syarikat Islam. Dan bagi PKI yang mendasarkan diri pada Marxisme, adalah sepenuhnya sesuai dengan Marxisme untuk bekerja sama dengan partai-partai agama yang revolusioner, baik dulu maupun sekarang. Jadi apakah agama itu candu bagi rakyat atau tidak? Harus kita lihat secara konkret. Jika agama digunakan untuk memperkuat kolonialisme, misalnya memperkuat kedudukan neokolonialisme Amerika Serikat atau memperkuat kedudukan neokolonialisme Malaysia, maka agama betul sebagai candu untuk rakyat. Tetapi jika agama digunakan untuk menghantam kolonialisme, neokolonialisme, feodalisme, dan kapitalisme, maka hanya orang gila sajalah yang mengatakan bahwa agama adalah candu bagi rakyat. Apakah PKI cukup sadar terhadap kenyataan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia memeluk agama Islam? Kami cukup sadar, karena itulah diperlukan Pancasila dan faktor A agama dalam Nasakom. Kami bukan hanya menyetujui gagasan Nasakom, melainkan juga sebagai unsur komunis, mengadakan kerjasama dengan partai-partai, organisasi, serta perseorangan yang mewakili unsur A, agama, demi persatuan nasional dan perkembangan revolusi Indonesia. PKI adalah partai politik. Benar apa yang saudara katakan, bahwa banyak orang PKI memeluk agama. Saya dapat pastikan, di dalam PKI terdapat lebih banyak orang yang menganut agama Islam daripada di dalam suatu partai Islam yang kecil. Tetapi hubungan anggota PKI yang beragama dengan Tuhannya tidak bisa diwakili CCPKI. Sebagaimana halnya dengan partai dari partai-partai politik yang berdasarkan agama, tidak bisa mewakili anggota-anggotanya dalam hubungannya dengan Tuhan. Menurut anggaran dasar PKI, PKI tidak melarang anggotanya memeluk suatu agama asal saja. Anggota-anggota PKI itu menjalankan program dan politik PKI yang melawan imperialisme dan feodalisme dan bertujuan membentuk masyarakat tanpa kelas dan tanpa exploitation di I-home par I-home. Berbedakah pembangunan masyarakat sosial Indonesia berdasarkan Pancasila dengan ajaran-ajaran Marxisme? Kita sekarang berada dalam tahap pertama revolusi, yaitu tahap nasional demokratis, belum dalam tahap kedua, yaitu tahap sosialis. Apakah berbeda atau tidak pembangunan masyarakat sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila dengan yang berdasarkan Marxisme, Leninisme? Hal ini akan kita ketahui kalau kita sudah sampai pada tahap kedua nanti. Tetapi karena pembangunan masyarakat sosialis berdasarkan Pancasila adalah pembangunan masyarakat tanpa exploitation di I-home par I-home, masyarakat adil dan makmur, maka sejak sekarang bisa saya katakan bahwa pembangunan masyarakat yang demikian sesuai dengan tujuan Marxisme. Bagaimana pendapat saudara mengenai agama Islam? Apakah ajaran-ajarannya progresif revolusioner ataukah sudah out of date? Organisasi-organisasi Islam manakah yang progresif revolusioner? Out of date atau tidak? Hal ini tergantung pada revolusionerkah atau tidak. Jika tidak revolusioner, maka ia adalah out of date.
Juga Partai Komunis, seandainya ia tidak revolusioner, maka ia juga out of date, yang berarti pada hakikatnya ia bukan partai komunis sekalipun namanya partai komunis. Mengenai organisasi Islam mana yang progresif revolusioner, saya tidak bisa menjadi hakim dan memutuskannya. Hal ini tergantung pada tindak tanduk organisasi-organisasi Islam itu sendiri. Demikian kura-kura Tagar Lambe Sundel.